Pemirsa budiman, bertemu lagi dengan saya, M. Bahrun Nawawi, Widyaswara, Balai Diklat Keuangan Malang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pemotongan pajak atas imbalan jasa pelayaran dalam negeri oleh instansi pemerintah. Instansi pemerintah pada saat melakukan pembayaran imbalan jasa pelayaran kepada wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri harus memotong PPh pasal 15. Apakah selain PPh pasal 15 juga harus melakukan pemungutan PPN dan atau PPNBM? Jawabannya adalah tidak. Karena berdasarkan pasal 4A Undang-Undang PPN, jasa pelayaran adalah jasa angkutan umum di air yang termasuk dalam kategori jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh pasal 15 ini meliputi penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dari pengangkutan orang, pengangkutan barang, termasuk penyewaan kapal antar pelabuhan di Indonesia ke Indonesia, di Indonesia ke luar Indonesia, di luar Indonesia ke Indonesia, dan di luar Indonesia ke luar Indonesia. Besarnya PPh yang harus dipotong oleh instansi pemerintah saat melakukan pembayaran adalah sebesar 1,2% dikalikan dengan jumlah pembayaran. Untuk lebih memudahkan pemahaman kita, mari kita ikuti contoh berikut. Instansi pemerintah X menyewa kapal beserta awak kapal dari PT Samudra Adasi Upal untuk mengangkut pegawai instansi pemerintah X dari Pelabuhan Tanjung Perak ke Pelabuhan Tanjung Priok senilai 30 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 15 yang harus dipotong instansi X pada saat pembayaran adalah 1,2% dikalikan 30 juta rupiah sama dengan 360.000 rupiah. Adapun tata cara pemotongan yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah adalah melakukan pemotongan pajak pada saat melakukan pembayaran, sehingga jumlah uang yang diterima oleh wajib pajak akan berkurang sebesar pajak yang dipotong. Pada saat pemotongan ini, instansi pemerintah harus membuat bukti pemotongan pajak. Setelah melakukan pemotongan, maka instansi pemerintah harus melakukan penyetoran atas pajak yang telah dipotong tersebut. Sebelum melakukan penyetoran, bendahara instansi pemerintah akan membuat kode billing, dan berdasarkan kode billing ini akan dilakukan pembayaran ke kantor pos atau bank, atau dapat juga dibayar melalui mesin EDC atau mesin ATM. Adapun batas penyetoran bagi instansi pemerintah pusat dan daerah adalah pada hari yang sama jika pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme langsung dan paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran jika pembayarannya dengan mekanisme uang persediaan. Adapun instansi pemerintah desa wajib menyetor PPh yang telah dipotong paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah pelaksanaan pembayaran. Setelah melakukan pemotongan dan penyetoran, maka instansi pemerintah harus melaporkan pajak yang telah dipotong dengan menggunakan SPT masal unifikasi paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir, atau dengan bahasa yang lebih mudah, paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Berdasarkan apa yang sudah kita bahas di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.
1. Atas imbalan jasa pelayanan dalam negeri harus dipotong PPh pasal 15. 2. Besarnya PPh yang harus dipotong adalah 1,2% dikalikan dengan jumlah pembayaran. 3. PPh pasal 15 harus dipotong pada saat melakukan pembayaran. Pada saat melakukan pembayaran harus dibuatkan bukti pemotongan. 4. PPh pasal 15 harus disetor oleh instansi pemerintah pusat dan daerah pada hari yang sama jika pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme langsung, dan paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran jika pembayarannya dengan mekanisme uang persediaan. Bagi instansi pemerintah desa, wajib menyetorkan PPh yang telah dipotong paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah pelaksanaan pembayaran. 5. PPh pasal 15 harus dilaporkan dengan menggunakan SPT masa unifikasi paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Demikianlah pembahasan ini saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan atas perkenannya memutar video ini, saya sampaikan banyak terima kasih. Sukses selalu untuk kita semua.